Korupsi dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan kemanusiaan karena korupsi mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat suatu bangsa. Pada 1997 silam, Kepala Menteri Tamil Nadu Jayaram Jayalalita dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Bangalore, India karena memiliki jumlah harta kekayaan yang tak lazim sejak ia memerintah dari 1991 hingga 1996. Mantan aktris India itu memiliki uang sebesar 10 juta US dollar atau yang saat itu bernilai 25 miliar rupiah, tanah seluas 400 hektar, 28 kg emas, dan 10.000 pasang kain sari bernilai fantastis. Selain Jayalalita, sepanjang sejarah dunia tercatat banyak koruptor yang telah memperkaya diri dengan merugikan negaranya, dan di antaranya banyak juga yang telah terbukti, diadili, dan dipenjara. Pemirsa, berikut 7 hasil korupsi terbanyak di dunia versi On The Spot. Republik Guinea Khatulistiwa yang terletak di benua Afrika merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Kondisi itu semakin miris dengan kejahatan korupsi yang dilakukan sang presiden, yaitu Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Pemimpin negara berusia 72 tahun tersebut memiliki kekayaan bersih hingga mencapai 600 juta US dollar atau setara dengan 7,7 triliun rupiah. Walaupun tergolong negara miskin dan terbelakang, namun Guinea Khatulistiwa memiliki beberapa cadangan minyak terbesar di Afrika. Kabarnya, hasil investasi dari para investor asing seperti ExxonMobil dan perusahaan minyak lainnya langsung masuk ke rekening pribadi Mbasogo. Inilah yang membuat dirinya kaya raya, walau memimpin negara miskin. 2003 silam, presiden yang telah menjabat selama 36 tahun itu sempat melantangkan perang terhadap korupsi. Ia pun turut aktif langsung dalam mengawasi uang dan kas negara. Tapi sayangnya, aksi pengawasan langsung olehnya saat itu justru menarik 500 juta US dollar atau setara 6,4 triliun rupiah untuk disetorkan ke rekening pribadinya di Riksbank Amerika Serikat. Sosok Presiden Peru masa bakti 1990 hingga 2000 ini menjadi kontroversi. Ia pernah berhasil mengembalikan kestabilan makroekonomi Peru, namun ia juga telah merugikan negara dengan memperkaya diri. Kekayaan yang berhasil dikumpulkan Alberto Fujimori dari hasil korupsi sebanyak 600 juta US dollar atau sekitar 7,7 triliun. Fujimori juga telah menyelewengkan dana negara hingga hampir 50 juta US dollar atau saat itu sebesar 125 miliar rupiah untuk membiayai kampanye media yang bisa melobi agar ia terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Pada 2002, sebelum mendekam di balik jeruji, Fujimori sempat melarikan diri dari Peru di tengah skandal suap yang menimpanya. Ia pun diekstradisi pada 2007 dari Chile, tempat di mana ia ditangkap. Menurut pihak berwenang, Alberto Fujimori merupakan tahanan paling mahal di Peru dengan biaya negara 157.000 US dollar atau sekitar 2 miliar rupiah setahun. Sejak 1971 hingga 1986, Haiti dikuasai Jean-Claude Duvalier. Ia berhasil mengumpulkan pundi-pundinya dari korupsi hingga mencapai 800 juta US dollar atau kini sebesar sekitar 10,2 triliun rupiah. Presiden yang dijuluki Baby Doc ini merupakan anak François Duvalier, diktator Haiti. Semasa hidupnya, Baby Doc terkenal sebagai pengkoleksi mobil mewah. Di antaranya, ia pernah memiliki Ferrari 356 GT2+2 dan Mercedes S-Class. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki, Duvalier memang terkenal selalu bergaya hidup mewah. Ia sempat merayakan pernikahannya dengan Michelle Bennett dengan biaya 28,8 miliar di saat rakyatnya tengah dibantai oleh militer Haiti dan ramai-ramai mengungsi keluar dari negara itu.
Slobodan Milošević merupakan nama yang populer di dunia untuk berbagai tuduhan kejahatan. Mantan Presiden Serbia yang berkuasa sejak 1989 sampai 1997, serta Presiden Yugoslavia dari 1997 hingga 2000 ini memiliki kekayaan dari hasil korupsi sebanyak 1 miliar US dollar atau sekitar 12,8 triliun rupiah. Sebagian besar aset haram itu disimpan di sejumlah rekening bank Swiss. Dana tersebut digelapkan Milošević dari Yugoslavia. Namun aparat Yugoslavia saat itu tidak berhasil menyita aset haram tersebut. Baru bertahun-tahun kemudian, harta Milošević dapat dibekukan oleh kepolisian Swiss atas permintaan Mahkamah Internasional Den Haag. Pada 2001, Milošević ditangkap oleh pemerintah federal Yugoslavia atas dugaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan dana. Slobodan Milošević kemudian meninggal di sel tahanannya di Den Haag, Belanda pada 2006 silam. Tahun 1993 hingga 1998, Nigeria dipimpin oleh seorang jenderal militer yaitu Sani Abacha. Masa jabatan Abacha memang tergolong singkat, hanya 5 tahun. Tetapi menurut Transparency International, kekayaan yang berhasil Abacha raup dari negara jumlahnya fantastis, yaitu sekitar 5 miliar US dollar atau sekitar 64 triliun rupiah. Kejahatan korupsi itu kabarnya bukan saja dilakukan oleh Abacha, tetapi juga terorganisir oleh keluarganya. Setelah Abacha meninggal karena serangan jantung tahun 1998 silam, pemerintah Nigeria kemudian meminta agar Swiss membantu mengembalikan 28,2 triliun rupiah uang negara yang telah disimpan sang mantan presiden di rekening Bank Eropa. Sementara itu, rekening Abacha tersebut dikendalikan oleh keluarganya yang memang terkenal sebagai organisasi kriminal. Namanya berarti sangat agung, sepertinya berbanding terbalik dengan aksi selama ia memimpin. Joseph Désiré Mobutu atau Mobutu Sese Seko adalah Presiden Zaire yang memimpin selama 32 tahun sejak 1965 sampai 1997. Mobutu berhasil mengeruk harta negaranya sebesar 5 miliar US dollar atau kini setara dengan 64 triliun rupiah. Selain itu, sekitar 90% hasil ekspor berlian Zaire dikorupsi oleh Mobutu. Awal tahun 70-an setelah Mobutu menasionalisasi semua perusahaan Eropa yang ada di negaranya, ekonomi Zaire justru turun drastis. Pada 1977, atas bantuan Belgia, Mobutu pun berhasil menyelamatkan kekuasaannya melawan pemberontak Zaire, bahkan terpilih lagi menjadi presiden. Sayangnya kedudukan yang ia raih kemudian justru membuatnya memperkaya diri sendiri. Sang presiden dikenal suka mencarter pesawat Concorde dari Air France untuk perjalanan kenegaraannya, terutama perjalanan pribadinya serta keluarga untuk berbelanja di Paris. Padahal rakyatnya kelaparan, sampai-sampai pegawai negeri pun tidak digaji demi menyuburkan praktek korupsinya. Namun ketika aparat Kongo dan Swiss memburu asetnya, mereka hanya dapat membekukan 3,4 juta US dollar atau sekitar 43,5 miliar rupiah, serta menyita rumah mewah Mobutu seharga 5,5 juta US dollar atau senilai 70,4 miliar rupiah. Sebagian besar rahasia aset haram itu tersimpan rapi di Bank Swiss sampai Mobutu meninggal pada September 1997. 21 tahun memerintah Filipina sejak 1965 hingga 1986 ternyata telah membuat Ferdinand Edralin Marcos, sang presiden, berhasil memperkaya diri melalui korupsi. Ia tercatat memiliki kekayaan hingga mencapai 10 miliar US dollar atau yang kini bernilai sekitar 128 triliun rupiah. 28 tahun pemerintah Filipina terus berupaya mendapatkan kembali kekayaan Marcos yang merupakan hasil curian aset negara, walau disimpan sang diktator dalam rekening-rekening rahasia di bank-bank Swiss. Sejauh ini dikabarkan Filipina telah berhasil mendapatkan kembali lebih dari 4 miliar US dollar atau yang kini bernilai sekitar 51,2 triliun rupiah.
Menurut Andres Bautista, Kepala Presidential Commission on Good Government, yaitu badan yang bertugas memburu harta milik Marcos, pemerintah telah mendaftarkan lebih dari 200 kasus gugatan untuk menyita harta Marcos, termasuk yang dalam bentuk real estate, senilai sekitar 890 juta US dollar atau yang kini bernilai sekitar 11,4 triliun rupiah. Selain itu, mereka juga memburu aset lebih dari 150 lukisan karya seniman maestro terkenal milik Marcos yang bernilai puluhan miliar rupiah. Ferdinand Marcos meninggal di pengasingan di Hawaii pada 1989 pada usia 72 tahun dan ia tak pernah mengakui berbagai kesalahan yang ia lakukan selama berkuasa. Pemirsa, itulah 7 hasil korupsi terbanyak di dunia versi On The Spot.